Di video ini kita akan belajar mengenal TOEFL. Dimulai dari apa itu TOEFL? Jadi TOEFL merupakan singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa tes ini hanya diperuntukkan oleh para pembelajar bahasa Inggris yang berbicara bahasa Inggris sebagai bahasa asing, bukan sebagai bahasa natural. Dan tes TOEFL ini dibuat oleh sebuah lembaga yang bernama ETS. Kepanjangannya English Testing Service. Lembaga ini berasal dari Amerika dan bergerak di bidang pengukuran pendidikan. Salah satu produk yang mereka buat adalah tes TOEFL ini. Jadi mereka membuat produk-produk pengukuran pendidikan yang lainnya juga. Tes TOEFL sejauh ini yang dibuat oleh ETS itu terdapat 4 macam. Jenis yang pertama adalah TOEFL Primary untuk anak usia 8 tahun atau ke atas setara dengan anak usia SD. Kemudian TOEFL Junior untuk anak yang usianya 11 tahun atau ke atas setara dengan anak usia SMP. Dan TOEFL ITP untuk anak usia 16 tahun atau ke atas dalam program pembelajaran bahasa Inggris tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah TOEFL IBT untuk anak usia 16 tahun atau ke atas dalam penerimaan mahasiswa baru di universitas berbahasa Inggris. Jadi yang membedakan keempat jenis TOEFL ini selain usia dari orang yang mengerjakannya, tetapi juga format atau skill yang diuji di dalam masing-masing tes ini juga berbeda. Apa itu TOEFL ITP? Jadi TOEFL ITP itu singkatan dari Institutional Testing Program. Jenis TOEFL ini yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, ini merupakan jenis TOEFL yang paling umum diminta di Indonesia. Manfaat dari tes TOEFL ITP ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah syarat untuk lulus kuliah, syarat mendaftar kuliah, syarat mendaftar beasiswa, syarat mendaftar kerja untuk posisi tertentu, dan syarat mengikuti kegiatan tingkat internasional. Dan di dalam TOEFL ITP ini terdapat 3 bagian yang akan diujikan. Bagian yang pertama adalah listening comprehension, bagian yang kedua adalah structure and written expression, dan bagian yang ketiga adalah reading comprehension. Bagaimana cara mendaftar untuk mengikuti tes TOEFL ITP? Tes TOEFL ITP yang resmi yang diadakan oleh ETS, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke Amerika untuk mengikuti tes ini. Jadi di Indonesia itu sudah ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan ETS, biasanya berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, dan juga kota-kota besar lainnya di luar Jawa. Lembaga-lembaga ini biasanya lembaga kursus atau lembaga pengembangan bahasa internasional yang berada di universitas. Jadi teman-teman kalau mau ambil tes TOEFL ITP, sebaiknya tanya ke lembaga yang kita tuju itu, ini tes TOEFL ITP-nya itu resmi dari ETS atau bukan. Lembaganya sudah bekerja sama dengan ETS atau bukan. Dan harganya itu sekitar segini, 450.000 atau 650.000. Sertifikat atau dokumen yang akan kita dapatkan ketika mengikuti tes TOEFL ITP yang resmi itu ada 3. Yang pertama ada sertifikatnya, ini merupakan bagian depan sertifikat, kemudian bagian belakangnya. Kemudian dokumen yang kedua itu ada laporan nilainya, ini tampak depan dan ini tampak belakang. Kemudian dokumen yang terakhir itu ada kertas kecil seperti ini, ya. Jadi kalau ketika kita mengikuti tes dan setelahnya tidak mendapatkan sertifikat yang penampilannya seperti ini, berarti kemungkinan besar tes yang kita ikuti itu merupakan tes yang prediction saja, bukan yang resmi. Nah ini bagaimana sistem penilaian dan dalam tes TOEFL ITP.
Jadi skor di dalam tes TOEFL ITP itu berkisar antara 217 sampai 677. Jadi skornya itu tidak 0, tidak 100 ataupun 1000. Nah, di modul teman-teman semua di halaman 44 itu sudah ada caranya menghitung skor tes TOEFL ITP. Oke, kita lihat bersama-sama. Silakan dibuka modul halaman 44. Nah, ini ya, di modul kalian halaman 44 itu terdapat tabel yang judulnya scoring information. Jadi di tabel ini terdapat 4 kolom. Kolom yang pertama adalah jumlah soal betul, kolom yang kedua listening comprehension, kolom yang ketiga structure and written expression, dan kemudian kolom yang terakhir ada reading comprehension. Jadi di sini ada tabel scoring informationnya ya. Jumlah soal betul itu merupakan jumlah soal betul di setiap sectionnya. Misalnya di listening comprehension, dari 50 soal kita tuh cuma betul 40 soal. Oh, berarti skor yang kita dapatkan adalah 57 gitu. Di structure and written expression misalnya kita betul 35 soal. Oh, berarti skor yang kita dapatkan adalah 60. Misalnya di reading comprehension kita betul semua. Semua soal ke-50-nya itu betul semua. Jadi skor yang kita dapatkan adalah 67. Dari skor-skor ini kita masih hitung lagi ya. Caranya seperti ini. Jadi misalnya tadi jumlah soal betul di listening comprehension 30, structure and written expression itu 28, reading comprehension itu 43. Dan ini setelah dikonversi kita mendapatkan skor ini 51, 52, dan 58. Ketiga skor ini itu ditambah. Jumlahnya 161, kemudian dibagi 3 sama dengan 53,7, kemudian dikali 10. Nah, ini adalah skor yang kita hasilkan, 537.